Oke guys, jumpa lagi di Codeshop Indonesia bersama saya Anwar Orlando. Di depan saya sudah ada dua scanner barcode 2 dimensi dengan bentuk bulat seperti ini yang lagi tren akhir-akhir ini di dunia retail ya. Yang pertama yang berwarna hitam ini ada scanner Codeshop CD680. Kemudian yang warna putih ini adalah Kasen KO720. Di video ini nanti akan saya bahas tuntas mengenai kedua scanner ini, termasuk dengan kita tes performa masing-masing scannernya. Nah, penasaran seperti apa performa dari masing-masing scanner ini? Tentunya keduanya punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Langsung aja cekidot. Oke guys, ini adalah packaging dari Kasen KO720. Di kardusnya hanya seperti ini saja. Di samping kiri ini ada merek Kasen dan juga tipenya. Oke, langsung aja kita buka dapatnya apa saja di Kasen KO720. Ini yang pertama kita dapat kartu garansi, kemudian manual singkat ya. Ini juga ada beberapa settingan, mulai dari pilihan koneksi, kemudian setting volume, ini bisa kita tinggi dan matikan, kemudian ada setting cahaya juga, dan juga lama standby. Nah, ini bisa settingan 5 detik, 3 menit, 1 menit, 5 menit, atau nggak pernah standby sama sekali. Ini ada beberapa settingan, bisa teman-teman langsung scan di sini. Kemudian di baliknya ini ada beberapa kelengkapan dan juga spesifikasi kelistrikan dari scanner Kasen KO720. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di layar video. Oke, kemudian di sini ada kabel USB. Seperti biasa untuk kabel USB scanner ini ada USB to RJ45 ya portnya ya. Oke, kemudian untuk unit scannernya, nih di sini saya warnanya putih. Yang saya punya warna putih. Untuk Kasen sendiri ini ada dua varian warna ya. Ada yang warna putih seperti ini, kemudian ada juga yang warna hitam. Nah, untuk di bagian depan ini melingkar bulat sempurna seperti ini, dan di sini ada LED ya. Kemudian readernya ada di bagian tengah, ini ada kameranya. Kemudian di bawahnya ini ada speaker dan merek Kasen di sini. Kemudian di bagian atas ini ada tombol. Ini tombol ya, sekaligus LED kayaknya nih. Jadi ini bisa ditekan kalau kita mau scan secara manual. Kemudian di bagian samping kanan dan samping kiri hanya seperti ini saja, dan di bagian belakang juga ini untuk colokan USB-nya. Di bagian bawah ini nggak ada apa-apa, ini untuk lubang melepas kabel USB ya. Kita harus colok dulu menggunakan jarum kalau kita mau melepas kabel USB-nya. Kemudian yang bagian abu-abu melingkar ini adalah sedikit ada bahan karet biar nggak selip kalau kita taruh di media yang miring atau di meja kaca kayak gitu. Oke, hanya seperti itu saja. Kemudian di Kasen KO720 ini, nah ini bisa diatur ya, dilakukan adjustment untuk orientasinya. Hanya segini saja kalau misalkan kita mau menghadap ke bawah, kalau kita mau naikkan juga hanya segini saja. Nah, oke. Itu sekilas dari scanner Kasen KO720. Kita coba unboxing yang Codeshop CD680. Oke, selanjutnya ini adalah scanner Codeshop CD680. Jadi kardusnya warnanya coklat seperti ini. Di samping kiri ada merek Codeshop dan juga serial number. Kemudian juga tipenya. Oke, langsung aja kita buka dapat apa saja di packaging dari scanner Codeshop CD680. Oke, yang pertama ini untuk kelengkapan user manual.
Nah, kita dapat juga seperti ini panduan singkat, ada beberapa settingan juga ya. Teman-teman bisa cek di sini, bisa di pause. Ini ada settingan apa saja. Kemudian di baliknya ini juga ada beberapa settingan, ada beep ya, setting beep atau output yang diinginkan seperti itu. Kemudian kalau mau kita normalkan kembali bisa scan yang ini, factory default. Oke, hanya seperti ini untuk panduannya. Kemudian kita juga dapat kabel USB yang sama ya, kabel USB itu RJ45. Dan untuk unit scannernya ini, nah seperti ini untuk Codeshop CD680. Jadi di area wajah scannernya ini ada bentuk bulat sempurna seperti ini, dan ada list merah ya, dan ini adalah LED-nya, lampu untuk scan-nya. Di bagian tengah juga ada sensor readernya menggunakan kamera. Kemudian di bagian bawah ini ada merek Codeshop ya, ini kalau kita pegang ada sedikit timbul. Kemudian di bagian bawah ini ada speaker atau beep ya. Kemudian di bagian atas ini nggak ada apa-apa. Di bagian samping kiri dan kanan juga ada apa-apa. Di bagian belakang ini ada colokan USB-nya di RJ45 ya. Kemudian di bagian bawah ini ada merek dan juga modelnya. Dan di 4 titik ini ada seperti bahan karet agar nggak slip kalau ditempatkan di media yang miring atau di meja kaca. Kemudian ini adalah tuas untuk menekan dari kabel USB-nya, jadi nggak perlu lagi menggunakan jarum untuk melepas kabel USB, kan tetapi bisa tinggal kita tekan saja bagian bawah ini. Oke, itu saja. Kemudian di scanner CD680 ini ada nggak bisa kita naikkan dan turunkan leher scannernya, jadi ini adalah scanner fix. Ini fix menghadap datar seperti ini saja. Oke, itu untuk di scanner Codeshop CD680. Sekarang kita coba tes di performa dari masing-masing scanner antara Casen KO720 dan juga Codeshop CD680. Oke guys, sekarang waktunya kita tes performa dari Casen KO720 dulu ya. Jadi Casen KO720 ini kita tancap dulu di kabel USB-nya. Nah, sampai dia bunyi klik, dan ini nggak bisa dilepas lagi ya. Kalau kita mau lepas, kita harus tusuk dulu di lubang ini menggunakan jarum. Di sini saya tes menggunakan bantuan OTG untuk konektivitas ke Android-nya. Kalau USB menggunakan komputer tinggal langsung colok ya. Karena di sini saya menggunakan Android, jadi harus pakai OTG seperti ini. Oke, langsung kita tancap aja. Oke, jadi untuk Casen 720 ini sinarnya warnanya merah ya. Nah, seperti ini LED-nya merah di atas seperti ini. Jadi ini ada sensornya. Oke, ini untuk tombol scan juga, scan manual ya. Oke, langsung aja kita tes untuk performa dari scanner barcode KO720 ini. Di sini sudah saya siapkan beberapa barang untuk kita tes. Yang pertama ini ada barcode 2 dimensi, tapi ini warnanya nggak hitam ya. Kalau hitam seperti ini, tapi ini warnanya sedikit abu-abu, jadi agak semu, pudar gitu. Kemudian juga kita coba scan barcode di bahan plastik seperti ini yang mengkilat ya. Kemudian ini juga bahan plastik, tapi ini barcode-nya 2 dimensi. Ada yang ukuran kecil juga, ini ukuran 1 cm kali 1 cm. Kemudian ini barcode yang ada logonya di tengah. Kemudian kita coba scan resi, baik yang 1 dimensi atau yang 2 dimensi. Kemudian di sini sudah saya siapkan juga beberapa barcode yang ukurannya berbeda-beda. Ini 2 dimensi barcode ya, ukuran 1 cm kali 1 cm. Kemudian ini ada juga QR code dengan ukuran 0,5. Nah, apakah bisa kita scan menggunakan Casen KO720 ini? Oke, langsung aja kita buktikan.
Yang pertama kita scan untuk barcode 2 dimensi dengan warna abu-abu dulu yang agak pudar ini ya. Ini kita masuk ke aplikasi Note dulu. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita scan. Oke, bisa ya. Kemudian untuk kita scan di barcode 2 dimensi yang bahan plastik, di sini kita tutup dulu untuk yang lain. Oke, bisa. Kemudian yang ada logo ya. Oke, ini agak lama meresponnya. Barcode yang ada logonya. Oke, ini bahkan nggak bisa. Coba lagi. Oke, nggak bisa ya. Kalau di barcode 1 dimensi, oke, lancar. Kemudian kita coba scan barcode 1 dimensi di bahan plastik, ini lancar ya. Kemudian di resi tentunya bisa harusnya. Oke, ini untuk 1 dimensi. Kemudian untuk yang 2 dimensi kita coba tes cek. Oke, aman. Kemudian di barcode 1 cm, ini barcode 2 dimensi dengan ukuran 1 cm kali 1 cm. Oke, aman. Kemudian di barcode ukuran 0,5 kali 0,5 cm, kita coba scan. Ini belum merespon ya. Oke, jadi ini nggak bisa ya, di Kasen KU720 ini nggak bisa dibuat scan dengan barcode ukuran sekecil ini, 0,5 kali 0,5 cm. Oke, jadi itu untuk tes performa dari Kasen KU720. Oke, kalau misalkan ini kita gabung nih barcode-nya, jadi ada 2 barcode dalam satu kemasan misalkan. Nah, ini ada 2 barcode, kita scan dalam waktu yang bersamaan. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini dari responnya dia seperti error kayak gitu. Nah, jadi bunyinya seperti ini kalau kita ada 2 barcode yang kita scan sekaligus dalam satu waktu. Oke. Nah, akan tetapi di sini delay guys. Jadi respon dari pengiriman data yang di scan dari scanner ke Android ini ada delay yang lumayan lama ya. Ini masih jalan padahal saya sudah nggak scan barang sama sekali. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini baru berhenti untuk update datanya. Sekarang kita coba di scanner CD680. Oke, langsung kita ganti aja. Oke, di CodeShop CD680 kita lakukan hal yang sama. Jadi ini untuk CD680 nya kita tancap kabel USB dulu ya. Tinggal kita colok. Nah, ini sudah nggak bisa dilepas. Cara melepasnya tinggal kita tekan saja di bagian ini. Kita tekan. Nah, ini udah lepas. Cukup praktis ya untuk pemasangan dan pelepasan kabel. Oke, kemudian kita tancapkan ke OTG juga. Ini untuk koneksi ke Android-nya. Oke, di Android sudah saya masukkan ke Note. Nah, oke. Ini sudah aktif ya. Jadi nyala sinarnya dia putih terang. Nah, putih terang seperti ini. Oke. Kita coba tes scan. Kita mulai dari barcode yang warnanya abu-abu, jadi nggak solid hitam seperti ini. Kita coba scan. Oke, sudah masuk ya. Kemudian di barcode 1 dimensi, oke, aman. Kemudian di barcode 2 dimensi di bahan plastik seperti yang kecil, kita scan. Oke, aman juga. Yang ada logonya di sini, kita coba scan. Oke, di ini juga nggak bisa ya. Jadi barcode yang ada logonya di sini, ini nggak bisa di scan baik di Kasen ataupun di CodeShop. Tapi mungkin memang ini dimensinya nggak terpenuhi atau ini bukan barcode tipe QR code. Oke, untuk di 1 dimensi kita coba tes. Oke, aman. Kemudian kita coba scan resi, tentunya harusnya bisa ya, aman ya. Oke, yang 2 dimensi di sini. Oke, aman juga. Kemudian untuk barcode
2 dimensi ukuran 1 cm kali 1 cm di bahan kertas. Oke, kemudian di barcode ukuran 0,5 kali 0,5 cm. Langsung kita scan. Oke, bisa ya. Jadi untuk Codeshop CD680 ini bisa dipakai untuk scan barcode dengan ukuran sekecil ini, 0,5 kali 0,5 cm. Kita coba lagi. Oke, ini baterai lemah ya, kita coba lagi. Nah, dia masuk ya, dan aman, nggak ada kendala sama sekali. Nah, jadi resolusinya bisa kita bilang lebih tinggi daripada Casen KO720 karena dia bisa scan dengan barcode ukuran sekecil ini. Oke, kalau kita coba gandengkan dua barcode sekaligus, jadi ada dua barcode. Nah, seperti ini. Ada dua barcode yang kita scan secara bersamaan seperti yang kita lakukan di Casen tadi ya. Langsung aja kita scan. Nah, jadi responnya seperti ini. Jadi bunyinya juga seperti ini, secepat ini ya. Kita coba tes ini, saya hanya diam aja. Jadi tinggal saya arahkan di depan scanner. Oke, ini langsung terscan keduanya. Kalau teman-teman mau buktikan bisa langsung datang ke store Codeshop ya, antara kecepatan scan dari Codeshop CD680. Oke, ini bisa scan secepat ini, dan kalau kita berhenti dia nggak ada delay sama sekali, jadi langsung terkirim datanya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini nggak ada delay sama sekali. Oke guys, jadi seperti itu untuk performa dari masing-masing scanner barcode 2 dimensi, baik dari Codeshop CD680 dan juga Casen KO720. Mana yang lebih bagus bisa kalian nilai sendiri, dan tentunya kedua scanner ini cocok sekali digunakan di toko retail, tiketing, ataupun di ekspedisi sekalipun. Nah, tentunya dengan disesuaikan dengan kebutuhan transaksi kalian ya. Saya Anwar Rolando undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya, tetap di Codeshop Indonesia.